Pas kita belanja di e-commerce tuh, nanti di bagian bawah tuh muncul tuh recommended items. Nah itu AI itu yang kerja tuh. Cuman masalahnya manusianya kalau dia hidupnya hanya bisa melakukan kerjaan itu doang, sementara AI bisa melakukan dengan lebih baik, ya manusianya obsolete. Yang nomor satu lo bookingin ya, dibooking sama dia. Dia bisa bookingin pulangnya, dia bisa bookingin dia bisa bookingin semuanya, udah kayak travel agent aja. Satu langsung dapat kerja di Workerspedia. Hai Workers, kembali lagi nih sama Rangga dan Mas Indra. Nah, kalau di konten sebelumnya kita udah bahas tentang apa aja sih keuntungan dan seperti apa perkembangan soal AI ya Mas. Back to the topic tadi kita yang terakhir ya. Kira-kira pekerjaan apa aja sih Mas yang akan tergantikan oleh teknologi AI gitu? Semua pekerjaan yang sifatnya manual, rutin, algoritmik. Algoritmik itu artinya gini, pekerjaan kita itu udah ada rumusnya, udah ada tata caranya, panduannya, SOP-nya, lu tinggal jalanin aja. Bisa gini, lo kagak usah mikir. Iya. Mikir sih, tapi mikirnya itu udah ada panduannya, itu bisa digantikan. Karena kan AI makin canggih ya, kalau zaman dulu tuh automation, ya itu ya beginning of AI lah ya. Itu pekerjaan-pekerjaan manual yang tadi aku cerita, membajak sawah yang kita ngomongin di episode sebelumnya ya. Nah itu kan akhirnya bisa digantikan oleh mesin, dan mesinnya makin lama makin canggih, bisa diotomasi gitu ya. Nah, akhirnya kan kemudian AI itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang nggak cuma manual doang, nggak cuma rutin doang, tapi pekerjaan yang ada unsur mikirnya. Selama mikirnya itu algoritmik, aku cerita tadi. Betul. Dia ada rumusnya. Jadi misalnya, saya sempat nyontoin pada episode sebelumnya itu, misalnya pekerjaan seorang akuntan gitu ya, mindahin invoice ke dalam laporan keuangan, membuat proyeksi, menghitung rasio-rasio ini sehat atau tidak, itu kan semuanya udah ada rumusnya kan? Iya. Nah, rumus itu tinggal lo masukin ke AI, AI akan bisa mengeksekusi pekerjaanmu dengan jauh lebih akurat, lebih cepat, dan bisa jadi lebih baik gitu. Iya, betul. Ya, dibandingkan manusia yang kadang-kadang suka lupa, masih nunda-nunda kayak gitu. Nah, maka kalau pekerjaannya teman-teman semuanya memenuhi kaidah tadi itu ya, pertama manual, akan tergantikan ya rutin. Jadi dari hari ke hari gitu-gitu aja. Dan algoritmik tadi. Iya. Ada rumusnya, ada tata caranya. Ya. Sehingga mesin tinggal diprogram aja ngikutin itu, jadi itu. Nah, itu udah akan kegilas tuh ya. Nah, biasanya yang sekarang paling populer, yang paling banyak kegila sama AI itu kerjaan administratif. Iya, yang sifatnya berulang terus gitu ya Mas ya? Iya, berulang dan udah ada rumusnya tadi. Tuh, administratif tuh paling banyak, dokumen processing gitu-gitu. Sampai kepada analytics data, itu juga udah AI udah bisa menggantikan. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita pekerjaan yang setiap hari melakukan kegiatannya sama dan ada rumusnya, apakah ini bagian dari negatifnya AI kalau menurut Mas seperti apa? Iya, jadi kalau kita tanya, ditanya gitu ya, apa sih negatifnya AI? Paling nggak itu yang muncul di kepala saya itu ada 3 lah. Yang pertama adalah banyak orang kan kehilangan pekerjaan, yang kita bahas ya. Karena tadi itu kerjaan yang tadi yang manual, rutin, algoritmik itu bakalan hilang. Ya. Yang kedua, nah ini ada ketergantungan sama AI. Kalau misalnya nih kita udah biasa pakai ChatGPT nih, apa-apa ChatGPT, akhirnya malas mikir kan? Gitu, kayak orang tuh belum jago matematika udah dikasih kalkulator, gitu. Akhirnya dikit-dikit pakai kalkulator, akhirnya lama-lama kita nggak bisa ngitung tuh. Pengalihan 9 kali 7 aja berapa kita udah nggak tahu gitu ya. Nah itu tuh bahaya tuh, ya. Akhirnya kemampuan kognitif kita kurang karena terlalu bergantung sama si AI. Yang ketiga, AI itu bisa disalahgunakan loh. Betul. Untuk melakukan sesuatu penipuan misalnya, ya kan, bahaya loh sekarang misalnya ada yang telepon disangkain itu suara istri kita padahal itu sebenarnya kan AI. Kan bisa itu di cloning suara istri saya tuh, serem deh. Nah kita harus sadar akan ancaman yang hadir beserta dengan AI ini. Nah makanya kita harus lebih pintar supaya kita nggak gampang diancam. Iya, betul. Kita harus bisa memilah-milah ya. Nah, Mas kan kalau misalnya AI itu sendiri kan kita ke depannya nih dalam 10 atau 20 tahun ke depan, apakah nanti kita akan fully bersinggungan dengan AI, cara bekerja kita, cara hidup kita gitu Mas? Gampangnya gini aja ya, di tahun 90-an atau pra 2000, internet itu kan masih barang yang mewah ya. Hanya sekelompok orang aja yang bisa mengakses internet, yang itu pun juga kan lambat, susah dan sebagainya. So bayangin sekarang itu AI itu kayak internet di awal tahun 2000-an lah. Ya lagi ada .com boom. Iya, benar. Yang nggak semua perusahaan
masuk ke internet pada saat itu masih banyak yang skeptik. Orang juga kalau misalnya mau belanja atau mau belajar yang ke internet kan masih sedikit ya. Sedikit banget. Tapi sekarang coba lihat ya. Iya. Ya 20 tahun kemudian nih sekarang. Iya benar. Gimana kita bisa hidup nggak pakai internet kan? Gitu ya. Kayak katanya basic needs manusia udah pindah dari makan menjadi pulsa katanya gitu. Jadi data gitu, jadi kuota gitu ya. Nah, hal yang sama akan terjadi dalam 10-20 tahun ke depan. Dengan perkembangan yang jauh lebih cepat. Karena kalau internet itu tergantung sama infrastruktur. Ya, tower-tower yang ada, fiber optik yang akan nganterin data itu kan bergantung. Nah, sementara AI itu nggak perlu infrastruktur. Karena infrastrukturnya udah ada, udah digelar di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tinggal ditumpangin di atasnya aja. Maka perkembangan AI itu akan jauh lebih cepat, jauh lebih dahsyat dibandingkan perkembangan internet. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa hidup dengan internet, nanti ini nggak lama nih, nggak usah ngomongin 10 tahun, 20 tahun kejauhan. 5 tahun ya? 5 tahun itu kita udah nggak bisa hidup nggak pakai AI. Kita udah bingung nih, aduh kok AI-nya kagak ada ya, aduh kuota AI gue udah habis nih gitu. Itu akan begitu tuh. Ya, semua aspek kehidupan kita pasti akan terkena oleh AI. Layaknya sekarang, aspek kehidupan kita nggak bisa lari dari internet. Iya, tadi kan kita udah ngomongin soal penipuan gitu yang akan dilakukan oleh dilakukan menggunakan AI. Nah, menurut Mas, apakah AI nanti akan memunculkan plagiarisme gitu, Mas? Sekarang udah ya? Bukan akan muncul, sekarang udah banyak yang plagiat. Jadi dia mengklaim itu karyanya dia tuh padahal karyanya AI ya. Nah, itu plagiarisme itu kan gitu. Nah, maka ada dua hal nih. Pertama, dari sisi teknologi itu sendiri harus dicari cara supaya memperkecil peluang orang melakukan plagiarisme. Yang kedua, dari manusianya gitu. Kita harus punya kesadaran bahwa AI itu apapun yang keluar darinya itu tergantung dari data yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, data yang dimasukkan ke dalamnya itu berisi karya-karya orang, benar, gitu kan, gambar-gambar orang, video-video orang yang itu udah miliknya orang, itu copyrighted, bukan punya kita, gitu. Nah, akhirnya diolah sama dia, ditampilkan menjadi sesuatu yang seolah-olah baru, padahal itu sebenarnya enggak. Nah, itu kan jadi bahaya tuh. Nah, maka kita harus pinter-pinter tuh untuk memilah-memilih dan menggunakan output yang dihasilkan oleh si AI tadi supaya kita enggak tanpa sadar kejebak melakukan plagiarisme. Gitu. Nah, kalau misalnya ada hasil karya yang menggunakan hasil dari AI itu sendiri, Mas, apakah bisa dituntut? Untuk saat ini hukum terkait dengan itu tuh masih apa ya dibilangnya? Masih dibahas lah gitu ya. Atau mungkin bahasa yang lain masih abu-abu gitu ya. Karena memang ini isu yang baru dan biasalah ya kalau produk hukum itu kan butuh waktu ya untuk sampai kemudian dikeluarin dan jadi ketetapan. Nah, sekarang cases-casesnya lagi dikumpulin, para ahli lagi mikirin gimana nih cara ngebentenginnya melalui instrumen hukum supaya nanti tidak merugikan siapa-siapa. Iya benar. Tapi untuk saat ini belum ada hukumnya sih gitu. Belum ada hukumnya, tapi tidak boleh kita melakukan itu ya. Kalau misalnya ketahuan, itu hukumnya yang ngeluarin misalnya kayak kampus gitu. Kan udah ada nih, wah ini hasil esainya nih pakai AI nih, sama kampusnya langsung kasih nilai 0. Atau mungkin udah kadung dapat ijazah ditarik kembali kan boleh juga, itu hak kampus kan untuk melakukan. Berarti kan hukum itu melakukan kampus. Ya. Cuman sampai kepada pembuktian nyata bahwa itu beneran dibuat oleh AI, itu kan memang sekarang ini masih challenging. Ada satu orang yang dia udah ditegur bahkan dianggap plagiat, padahal sebenarnya nggak plagiat. Jadi mesin pendeteksi plagiatnya itu yang salah. Iya. Oh, itu kan merugikan manusia kan? Iya, itu dia. Nah, itu. Maka hukum tuh nggak bisa sembarangan gitu. Jangan sampai nanti hukum itu dipakai untuk seorang yang tidak bersalah kan kayak gitu. Nah, maka itu memang butuh waktu. Tapi pasti akan sampai ke sana kita. Nah, gitu itu gimana caranya tuh biar kita tidak dituduh melakukan plagiat gitu ya terhadap karya orang lain, dan gimana sih kedepannya biar kita tidak tergilas oleh kecanggihan AI itu sendiri, Mas? Gini, dudukkan yang namanya AI itu sebagai alat, sebagai tools. Jadi apapun yang dihasilkan oleh AI itu jangan lihat itu sebagai bahan jadi, gitu. Jadi misalnya saya nulis buku nih, saya pakai AI nggak pakai, masa hari gini lo nggak pakai AI, lo ngaco gitu loh. Ya. Cuman bukan gini, hai AI nulisin gua buku dong, bab satu tentang ini, terus gue copas, gue masukin penerbit. Bener. Itu bukan lo yang nulis buku, itu AI yang nulis buku. Gitu. Tapi kan saya perlu teman untuk diskusi. Saya bilang gini, gue pengen nulis buku tentang AI nih gitu. Kira-kira sekarang yang di trending topik itu apa ya? Berarti lebih ke pointer-pointer. Ya, jadi kita dapat inspirasi, dapat ide. Kalau gue ngomongin ini kira-kira pro and cons-nya apa ya gitu.
Dari situ gue ngobrol sama AI, gue jadi kebayang tuh, oh ternyata sekarang ini yang bisa gue ulas terkait dengan AI itu ini. Tanya lagi, gue pengen riset lebih jauh tentang hal ini, di mana gue bisa riset ya? Dia kasih tau risetnya di sini Mas, kasih linknya dong ke gue. Kasih linknya, gue klik linknya. Tolong summarize dong bahannya, bukunya. Oh, tapi mikir gue, oh berarti bagusnya begini. Oke, gue akan nulis buku tentang ini yang konon gitu. Jadi ada cara gimana kita gunakan AI sebagai tools, bukan menggantikan pekerjaan kita. Oke. Gitu. Jadi jadikan AI sebagai tools kita, jadi buat lo lebih berkembang lagi gitu ke depannya ya teman-teman workers ya. Mas, thank you so much nih obrolan kita, kayaknya udah cukup karena sibuk banget Mas Indra habis ini kayak harus kemana lagi karena padat banget jadwalnya. Makasih ya sekali lagi teman-teman workers sudah nontonin konten kita. Jangan lupa juga nonton konten yang pertama tadi. Oke Mas ya. Siap. Thank you Mas sudah datang ngobrol-ngobrol sama kita. Sama. Mas kita bareng-bareng yuk. Satu langsung dapat kerja di Workerspedia. Oke. 3, 2, 1. Satu, langsung dapat kerja di Workerspedia. Mas minum dulu yuk. Iya silakan. Tos dulu. Oh iya.